Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi yang kadang ditemukan pada saat pembelajaran daring atau jarak jauh. Saat ini, dampak penyebaran virus corona kian pesat dan terus bertambahnya kasus positif di masyarakat. Hal itu sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah berkurangnya kegiatan di luar ruangan. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan untuk melakukan kerja dari rumah, yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja secara remote dari rumah mereka masing-masing, dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Banyak masyarakat yang menanggapinya dengan baik, dan ada juga masyarakat yang menanggapinya kurang baik. Pengurangan dan peniadaan kegiatan belajar mengajar di kampus dinilai menjadi keputusan yang tepat untuk mengurangi kontak dan mengurangi kerumunan massa pada masa pandemi COVID-19. Semua kegiatan belajar mengajar seperti perkuliahan, diskusi, dan kegiatan lain yang sejenis diupayakan untuk tetap berjalan dengan melakukan berbagai penyesuaian. Kegiatan-kegiatan pun kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode sinkronus, seperti Webex, Zoom, Skype, Google Meet, dan lain-lain. Salah satu suara tersebut muncul dari kalangan mahasiswa yang ikut terdampak dan harus melakukan kegiatan belajar dari rumah. Instruksi langsung dari pemerintah juga wajib diikuti oleh para mahasiswa sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Pada awal penerapannya, banyak mahasiswa yang menanggapi kelas daring ini dengan baik. Namun setelah berjalannya proses perkuliahan secara daring tersebut, banyak mahasiswa yang justru mengalami kesulitan dalam belajar. Perkuliahan daring adalah metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Sistem perkuliahan daring ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu atau disingkat dengan KDITT. KDITT merupakan program pemerintah dalam menjangkau pelajar skala nasional. Tujuan dari program kuliah daring Indonesia Terbuka Terpadu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu dan relevansi layanan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kesamaan dalam mendapatkan mutu layanan pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan kepastian atau keterjaminan mendapatkan mutu layanan pendidikan yang baik. Sistem perkuliahan daring memiliki kontribusi positif untuk menekan disparitas kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Beberapa indikasinya diantaranya adalah: yang pertama, meminimalisir keterbatasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, karena perguruan tinggi yang ada di daerah terpencil dapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas yang ada di kota-kota besar. Yang kedua yaitu memutus keterbatasan fasilitas yang selama ini dianggap sebagai salah satu kendala rendahnya kualitas pendidikan tinggi.
Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pada masa kuliah daring ini yaitu yang pertama, manajemen waktu dengan baik. Agar kamu bisa tetap produktif selama menjalani kuliah online, sebaiknya manajemen waktumu dengan baik. Karena meski kita tidak diwajibkan ke kampus, bukan berarti kita bisa bermalas-malasan. Dan selanjutnya yaitu siapkan teknologi yang dibutuhkan. Para mahasiswa harus mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan demi menunjang kegiatan belajar mengajar secara online, seperti laptop atau komputer, smartphone hingga jaringan internet yang lancar. Dan agar kita bisa tetap produktif selama menjalani kuliah online adalah dengan disiplin mengerjakan tugas. Kunci penting agar tetap produktif selama menjalani kuliah online adalah dengan tidak bermalas-malasan dan hindari aktivitas yang sia-sia. Jika rasa bosan menghampiri, sebaiknya lakukan berbagai kegiatan produktif dan bermanfaat. Jadi, perkuliahan dalam jaringan atau daring merupakan sistem pembelajaran jarak jauh yang menggunakan bantuan teknologi. Mahasiswa dan dosen tidak perlu melakukan tatap muka selama proses pembelajaran berlangsung. Di samping itu, semua materi dan tugas pembelajaran dilakukan secara online. Itulah sedikit yang sempat saya jelaskan tentang kendala dan solusi yang kadang ditemukan pada saat pembelajaran daring. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.